Assalamualaikum dok. Ya, sudah diundang. Terima kasih banyak dok. Ya, halo, assalamualaikum. Selamat siang dok. Assalamualaikum. Suara saya terdengar jelas nggak? Ya, sudah terdengar jelas dok. Iya, alhamdulillah. Kita dulu ya dok ya. Halo. Ya, halo, kedengaran? Ya, kedengaran dok. Suara saya putus-putus nggak ya dok? Sedikit tadi agak putus, tapi sekarang jelas kok. Baik, baik. Ya. Oke, kita mulai ya dok. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi bersama uh, live dari Dinas Kesehatan, dan kali ini akan mengangkat tema terkait difteri. Kenapa kita angkat tema difteri dengan judul kenapa difteri muncul dan apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Itu karena yang pertama kita mendapatkan berita bahwa di Kabupaten Garut, provinsi tetangga kita dok, itu ada kasus difteri, dan kalau nggak salah itu dari press conference-nya Kementerian Kesehatan itu ada 7 kasus positif ya dok, dan ada yang meninggal juga seperti itu dok. Nah, Ya. perkenalan dari Dokter Nina, ini kesibukannya sehari-hari apa dok? Ya, baik, terima kasih. Salam kenal semuanya Bapak Ibu di rumah, di seluruh tanah air. Khususnya di Jakarta ya dan sekitarnya. Saya Dokter Nina Dwi Putri, spesialis anak, konsultan infeksi dan penyakit COVID. Jadi hari-hari biasanya berkecimpung dengan penyakit anak-anak yang ada infeksi-infeksinya ya, kayak mau kita bicarakan difteri, campak, COVID dan lain-lain. Saya asalnya dari tahu ya, mungkin sekian perkenalan singkatnya. Ya, terima kasih Dokter Nina untuk waktunya pada siang hari ini sudah menyempatkan bersama Dinas Kesehatan kita sama-sama mengedukasi masyarakat untuk waspada ya dok, yang utamanya terkait difteri ini. Oke dok, mungkin kita boleh perkenalan dulu nih, difteri itu sebenarnya penyakit apa sih dok? Untuk mengenali secara mudahnya bagi masyarakat itu difteri itu seperti apa Ya, dok? oke. Nah, untuk mengenal difteri sebenarnya yang pertama kita kan tahu ya ada dua penyakit infeksi yang ditemukan tuh ya ibu sekarang ya bakteri virus sebenarnya ada yang lain tapi itu dua yang besar. Nah si difteri penyakit yang biasanya terutama tenggorokan dan saluran pernafasan lain kalau udah dilanjut bisa menyebabkan organ-organ lain tapi umumnya disebabkan oleh bakteri yang namanya Corynebacterium diphtheria. Ya, jadi namanya bagus ya, Corynebacterium diphtheria. Nah, kita mungkin pernah kenal dulu ya, ada kejadian luar biasa difteri, mungkin Bapak Ibu sekalian udah tahu juga ya, biasanya kalau difteri itu diidentikan dengan tenggorokan yang berwarna putih gitu ya. Berwarna putih biasanya tenggorokan dan biasanya suka menyebabkan anak-anak jadi tidak bisa bernafas. Mungkin itu singkatnya tentang difteri. Ya, jadi untuk mengenal penyakit ini itu ciri-cirinya ada putih-putih di bagian tenggorokan ya dok ya. Nah, itu adalah ciri khas. Ada nggak sih dok penyakit lain sebenarnya yang memang sebenarnya ada gejala yang sama gitu dok? Ada putih-putihnya di tenggorokan selain difteri gitu. Jadi takutnya kan parno ya dok ya. Masyarakat umum, oh putih-putih nih di sekitar tenggorokan, ntar langsung semua difteri gitu. Ada nggak sih dok kasus-kasus seperti itu? Jadi kalau putih tenggorokan tuh ada penyebab penyakit yang lain. Tahu ya, punya bayi ada nama infeksi jamur gitu bisa menyebabkan putih-putih. Ada juga bakteri yang lain, mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah dengar namanya Streptococcus ya, infeksi Streptococcus itu juga bisa menyebabkan putih-putih di tenggorok. Nah, tapi difteri ini khas sekali ya. Khasnya itu kalau Bapak Ibu sekalian buka mulut anaknya, lihat tenggorokan di belakang gitu ya, misalnya ada mengeluh nyari tenggorokan, kita lihat mulutnya gitu ya. Itu putihnya itu biasanya
nempel gitu, nempel dan meluas. Jadi kalau kita lihat tenggorokan, biasanya tenggorokannya tuh putihnya nggak ceplok-ceplok tapi rata gitu ya. Dan biasanya nggak putih bersih biasanya, warnanya agak keabu-abuan karena kalau kita lihat misalnya secara lebih dekat, ya, kalau kita bisa lihat dengan pemeriksaan langsung gitu ya, nah itu di bawahnya ada titik-titik perdarahan. Jadi difteri itu nggak murni putih, tapi kita sebut biasanya membrannya agak ke putih keabu-abuan, dan membrannya itu selaputnya itu rata gitu ya, rata nutupin itu, biasanya lengket gitu, susah dicopotnya. Dan satu lagi yang penting, dia nggak ceplok-ceplok nih. Biasanya kalau infeksi yang lain sukanya ceplok-ceplok, tapi kalau si difteri itu biasanya dia nyatu gitu. Nah, itu yang penting kita kenali ya Bapak Ibu sekalian. Itu bedanya ya dok, mungkin benar-benar merata tuh di bagian tenggorokan ya dok ya, untuk putih-putihnya juga khas, ada keabu-abuannya tadi. Betul. Nah, faktor risikonya sendiri dok, ini apa dok? Apa yang menyebabkan si orang-orang ini itu bisa mungkin terpapar gitu dok? Oh. Nah, untuk tahu resiko, kita perlu tahu bagaimana si difteri itu menular ya. Pertama, dia pasti bisa dari saluran pernapasan, karena dia kan letaknya di saluran pernapasan. Tapi yang sering nggak ketahuan Bapak Ibu, difteri itu ada yang suka ada di kulit gitu ya, itu juga bisa menular. Dan kalau ini apa ya, tiba-tiba ketemu anak-anak tadi yang resiko gitu ya, itu bisa menyebabkan infeksi di saluran pernapasan. Balik lagi ke pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan resiko tinggi untuk terjadinya difteri? Yang pertama tentu saja karena kekebalan tubuhnya tidak cukup baik. Kekebalan tubuhnya tidak cukup baik itu kenapa? Terutama karena imunisasinya tidak lengkap. Imunisasinya tidak lengkap itu hal yang utama yang penting sekali. Jadi kalau imunisasinya tidak lengkap, dia resiko tinggi sekali untuk terjadi difteri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi hati-hati kalau ada anak-anak yang imunisasi difterinya tidak lengkap, harus segera dilengkapi karena ini adalah salah satu faktor resiko utama. Selain yang lain-lain mungkin ya karena tinggal di daerah yang agak padat, banyak infeksi yang tidak kelihatan, terutama infeksi kulit dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan. Tapi yang paling utama adalah karena imunisasinya tidak lengkap. Karena kita tahu belajar banyak bahwa bertahun-tahun kita kasih imunisasi itu difteri, kalau imunisasinya bagus gitu ya, difterinya nggak sampai menularkan anak-anak kita. Mungkin itu yang paling penting. Ya, jadi kalau dipersingkat nih ya dok ya, jadi yang pertama lengkapi dulu imunisasinya, ya terus juga di lingkungan sekitar kita lihat apakah ada resiko atau tidak ya dok ya. Nah, untuk imunisasi sendiri nih dok, ini kan imunisasi dari 0 tahun sampai usia 5 tahun ya dok ya, itu kan banyak sekali ya. Itu waktu-waktu kapan dok yang memang ada imunisasi difteri dok? Oke. Yang Bapak Ibu pasti ingat ya, karena ini kalau baru punya bayi pasti masih rajin puskesmas. Jadi usia 2 bulan, usia 3 bulan, usia 4 bulan. Nah ini pasti Bapak Ibu kan ingat ya. 2, 3, 4. Nah, tapi warga DKI dan sekitarnya dan seluruh masyarakat Indonesia nggak boleh lupa ada ulangan difteri di 18 bulan Bapak Ibu sekalian ya. Sama satu lagi di usia sekolah. Jadi pas kita itu biasanya ada bulan imunisasi anak sekolah, di sana ada imunisasi difteri. Kalau di program selain program pemerintah biasanya di umur 5 tahun. Jadi saya ulang ya, usia 2 tahun, usia 3 tahun, usia 2 bulan, usia 3 bulan, usia 4 bulan, lalu 18 bulan, 5 tahun itu atau masuk sekolah dasar ya gitu ya, bulan imunisasi anak sekolah. Dan nanti selanjutnya ada nanti di remaja, biasanya 10 tahun ke atas tuh kita maunya ulang lagi gitu ya, imunisasi difteri. Nah, jangan lupa saya mau ngingetin ya, suka nggak suka kelewat nih, dewasa juga punya imunisasi loh. Dewasa punya imunisasi walaupun bukan program nasional, tapi punya imunisasi juga dewasa. Jadi dewasa Bapak Ibu sekalian yang dulu belum diimunisasi perlu lengkapi juga imunisasinya ya, karena dewasa tetap perlu juga imunisasi difteri, karena dewasa tuh ternyata ada juga yang kena difteri. Nah, biasanya dewasa itu diulang tiap 10 tahun. Jadi jangan lupa ya. Jadi bukan cuma buat anak-anak.
Ingat, berarti bukan cuma sampai berhenti di masuk sekolah SD ya dok ya, justru nanti ada lagi pengulangan satu kali lagi ya dok ya di usia remaja ya dok ya, atau pas dewasa ketika dia belum dapat di masa anak-anaknya gitu ya Iya, dok. betul. Sebenarnya seberapa, kalau kita perhitungkan dengan COVID kemarin kan banyak pembicaraan bahwa ketika diimunisasi berapa persen sih sebenarnya kekebalan kita, orang-orang yang sudah imunisasi lengkap itu bukan terhindar ya, lebih tepatnya itu mengurangi resiko untuk menjadi tidak menderita sampai gejala sedang atau parah dok. Seberapa persen sih dok itu jika imunisasi itu lengkap gitu dok? Ada risetnya nggak ya dok? Oke, nah kita perlu paham ya, penyakit difteri kan tadi penyakitnya disebabkan oleh bakteri ya. Difteri itu penyakitnya disebabkan oleh bakteri. Nah, vaksin yang diberikan itu adalah zat yang mati gitu ya. Zat namanya kita bilang apa ya? Ya seperti kekebalan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Nah, biasanya kekebalan ini bisa mencetuskan kekebalan yang bagus gitu ya, dan di dalam tubuh anak-anak kita tanpa harus menimbulkan gejala. Nah, pertanyaannya berapa lama sih bertahan? Nah, ini adalah kekebalan yang disuntikan. Biasanya kita memerlukan booster karena biasanya kekebalan itu akan menurun seiring dengan perjalanan. Contohnya tadi ya, misalnya kita udah kasih 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kita perlu ulang 18 bulan karena itu kekebalannya udah mulai turun. Nah, dikasih 18 bulan, dia langsung naik lagi kekebalannya. Jadi kekebalan langsung bagus ketika kita sebut dengan booster ya, kita kasih booster ya, naik kekebalannya. Oke, nanti sepanjang waktu dia masih memberikan perlindungan, tapi dia akan turun lagi di 5 tahun, akan turun kekebalannya, biasanya kita kasih lagi terus. Nah, demikian seterusnya sesuai jadwal, kita perlu tetap mengupdate atau tetap membooster. Mirip-mirip pakai vaksin COVID ya. Jadi mirip-mirip vaksin COVID. Nah, berapa proteksinya? Proteksinya kalau imunisasinya lengkap sesuai usia, mudah-mudahan proteksinya tinggi di atas 90% ya. Di atas 90% Bapak Ibu sekalian, kecuali ada faktor XXX. Jadi kekebalannya cukup baik untuk melindungi anak-anak kita supaya tidak terkena difteri. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, vaksin difteri ini mirip-mirip lah kayak vaksin COVID ya, ada boosternya, ada ulangannya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, karena kalau dilindungi, insya Allah mudah-mudahan kita ya bisa terlindungi dari sakitnya gitu ya, dari sakit mungkin seperti itu. Ya, jadi perlu digarisbawahi ya dok, itu meningkatkan kekebalan tubuh sampai 90% untuk tidak jatuh sampai ke gejala sedang ataupun berat. Seperti itu ya dok, karena bisa menghindari penyakitnya sendiri. Ya, bisa menghindarinya ya dok ya. Nah, berbicara tentang keparahan ya dok ya, ini apa sih dok gejala-gejala awalnya sampai dia menimbulkan komplikasi jika dia telat untuk ditangani dok? Boleh di-share dok? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita balik lagi belajar pengalaman dari kejadian luar biasa sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak sakit tenggorokan gitu ya, jangan lupa buka mulutnya, cek sendiri, cek mandiri, buka dulu mulutnya, lihat kalau ada putih-putih yang tebal, kita konsultasikan ke petugas kesehatan terdekat, segera pergi ke puskesmas. Nah, itu yang pertama ya. Karena kenapa? Karena difteri itu keparahan penyakitnya terkuat dengan berjalan penyakit. Jadi makin lama nggak diobati, dia biasanya makin berat. Yang pertama. Makin dia nggak punya kekebalan atau nggak diimunisasi, biasanya gejalanya juga makin berat. Ya, makin berat. Nah, untuk pertama-tama awal-awal biasanya dia hanya demam ringan,